Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Rafiqah Tujana dari NIM T 2019-3060 akan mewawancarai Ketua RT di desa saya, yaitu Desa Sukomukti, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Di sini bersama Bapak Hadi Santoso. Hadi Santoso. Monggo, nama lengkap jenengan sinten, Pak? Hadi Santoso. Hadi Santoso. Terus namun Ibu bagaimana jenengan menjadi RT di sini tuh sudah berapa lama? Dari tahun 2021. Dari tahun 2001. 2001. Berarti sudah 19 tahun gitu, Pak. Terus jika masalah apa saja biasanya yang dialami di desa ini? Ya, masalah kebiasaan terkadang gini, masalah rumah tangga. Seandainya ada rumah tangga yang kurang harmonis di antaranya laki-laki dan perempuannya, itu biasanya minta musyawarah. Itu bisa diselesaikan jenengan sendiri atau? Insya Allah selama ini bisa saya selesaikan sendiri. Terus apa saja kemajuan di desa ini selama Bapak memimpin? Ya, kemajuannya terbilang banyak, terutama waktu itu jalan pengerasan jalan itu bantuan dari program dari pemerintah, terutama dari pemerintah desa, yang tadinya itu jalan belum diaspal sampai diaspal, mengikut sertakan masyarakat gotong royong untuk membuat jalan, dan alhamdulillah bisa terlaksana walaupun sekarang jalannya sudah rusak kembali. Dan selain itu pembangunan adanya masjid itu pertama itu gagasan dari seseorang, yaitu Bapak Muhammad Yusuf, untuk membuat masjid di daerah kami, karena daerah kami daerah terpencil, belum ada masjid. Terus dilanjuti dengan musyawarah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bermusyawarah diadakan masjid. Ternyata alhamdulillah masjid itu bisa dilaksanakan pembangunannya dengan modal 7.500.000, dan masalah penarikan dari masyarakat nggak ada, cuma hanya ada imbauan bahwa mendirikan masjid dengan sumbangan seikhlasnya, dan tenaganya pun tidak ada yang dibayar. Jadi semuanya itu karena gotong royong masyarakat satu RT ini. Terus dilanjutkan karena masjidnya insya Allah itu mulai pembangunan itu selama 1,5 tahun itu sudah jadi, makanya sekarang ada gagasan lagi untuk membuat suatu yayasan yang dikomando oleh Bapak Muhammad Yusuf. Alhamdulillah sekarang ini yayasannya sudah berdiri bangunannya dengan kapasitas 2 kelas di tingkat, jadi disusun tingkat, insya Allah rencananya tingkat 2. Sekarang masih tingkat 2 tapi masih sederhana. Lalu itu yayasannya itu kayak dari apa, pendidikan atau? Kalau yayasan itu untuk dibikin pendidikan secara formal dan non formal. Yang formal insya Allah PKBM sekarang surat-surat dari pemerintah, surat izin apa dengan siswa-siswanya sudah ada, dengan surat izin sudah turun, SK-nya sudah turun, NPSN dan lain-lainnya, sehingga tinggal mengoperasikan, menunggu gedungnya insya Allah diselesaikan bulan 5 atau bulan 6. Sekarang belum selesai? Belum, masih diproses. Terus apakah Bapak senang menjadi
menjadi ketua RT di desa Sukomukti ini? Nah, kalau masalah ketua RT itu sebenarnya senang dan tidak senang, karena mungkin banyak orang yang tahu ketua RT itu tidak ada apa ya, tidak ada gaji, hanya sekedar honor. Honor itu mungkin kalau dibilang ya kan cukup lah, tapi namanya dalam prinsip itu satu pengabdian kepada negara dan ikut mengabdi kepada masyarakat. Jadi ya senang tidak senang. Tidak senangnya apa, apalagi dengan bantuan pemerintah yang mungkin menurut masyarakat kecil, masyarakat awam kurang adil. Tapi kurang adilnya itu bukan karena ketua RT-nya, tapi bantuan itu mungkin dari pemerintah yang tidak mencukupinya, seperti BLT atau bantuan yang lain-lainnya itu pasti banyak teguran dari masyarakat. Kalau saya dapat ya dapat itu. Sebenarnya kalau dibilang dari pengambilan orang tidak mampu itu diambil dari yang paling bawah ke atas, tapi mungkin terpengaruh oleh desa-desa lain yang kemungkinan ekonominya agak mampu kok dapat, itulah menjadi masalah. Tapi alhamdulillah semuanya itu dapat. Terus kalau hal pemuda bagaimana Bapak menangani? Ya kalau pemuda itu ya mungkin di mana-mana, di masyarakat mana aja mungkin masih banyak yang namanya pemuda itu perilakunya kurang di masyarakat kurang apa, tapi alhamdulillah di desa kami ini pemudanya masih aman dan terkendali. Mungkin kalau ada masalah sedikit-sedikit yang namanya anak muda yang masih bisa diarahkan untuk menuju jalan. Lalu kalau ada warga yang ada masalah gitu susah diperingati, itu bagaimana Bapak menanganinya? Kalau sebagai ketua RT itu kan namanya warga itu ya dibilangin, diarahkan. Seandainya memang itu saya tidak mampu untuk menangani, untuk mengarahkan atau menjelaskan kepada masyarakat, itu ya dilanjutkan yang wewenang, yaitu dibawa ke ketua RT RW. Kalau ke RW tidak mampu ya ke kepala dusun, kepala desa. Jadi enggak langsung penanganannya itu langsung ke kepolisian. Jadi istilah kalau apa itu istilah dari desa itu dibikin secara kekeluargaan, jadi enggak langsung masuk ranah hukum. Sebenarnya tugas RT itu apa saja sih Pak? Ya kalau dilihat dari ketua RT itu ya tugasnya itu mungkin kalau saya rasakan gini, terutama yang pokok itu memikirkan masyarakat satu wilayah di satu RT. Yang kedua memberikan suatu contoh atau suatu apa kepada masyarakat agar masyarakat itu lebih tahu bagaimana pemerintah itu dalam mengajak masyarakatnya, terutama masalah gotong royong. Jadi RT itu tumpuan dari pemerintah desa, kalau bisa dibilang ujung tombak kepala desa. Jadi tergantung ketua RT-nya dalam wilayah itu gimana cara menyikapi di wilayah RT itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih Bapak. Ya,